Selamat datang kembali di Epic Level Box. Di video kali ini, Epic Level Box akan mengulas alur cerita dari sebuah film horor yang cukup mencekam. Film ini termasuk masih baru, soalnya dirilis di tahun 2019 kemarin guys. Film bergenre horor tersebut berjudul The Hole in the Ground. Film ini bercerita tentang sebuah lubang besar misterius di tengah hutan yang ternyata dapat membuat manusia tiruan. Seperti apa filmnya? Berikut alur ceritanya. Di awal film ini, kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu dan anak. Sang ibu bernama Sarah O'Neill, adalah seorang wanita yang telah berpisah dari suaminya karena diceritakan suaminya sangat posesif dan sering bersikap kasar. Anaknya yang bernama Christopher masih berusia sangat muda dan jarang bersosialisasi sehingga tidak memiliki teman. Di awal film, terlihat mereka berdua sedang mengendarai mobil menuju ke rumah baru mereka, yaitu sebuah rumah yang lokasinya berada di wilayah yang cukup jauh dari kota dan berada di wilayah terpencil. Kepindahan keluarga kecil ini memang karena keinginan sang ibu untuk menjauh dari sang suami dan memulai kehidupan baru yang lebih tenang bersama dengan anak semata wayangnya. Di jalan, ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, Christopher tiba-tiba berteriak karena ibunya hampir saja menabrak seseorang aneh yang berdiri di tengah jalan. Sarah dengan spontan segera membanting setir untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi. Spion mobil mereka bahkan patah karena aksi spontan tersebut. Setelah memastikan anaknya Christopher baik-baik saja, Sarah turun dari mobil untuk memeriksa keadaan orang yang hampir ditabraknya. Di sini terlihat sosok yang hampir ditabrak adalah seorang wanita tua berpakaian hitam dengan tampilan yang cukup aneh dan terkesan menakutkan. Sarah dengan pelan berjalan menuju ke arah wanita tua itu dan bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Tapi wanita itu tak berbicara dan bibirnya hanya bergerak seolah membaca mantra atau sejenisnya. Sarah yang ketakutan, apalagi khawatir dengan keadaan anaknya yang ditinggal sendirian di dalam mobil, dengan cepat mengambil spion yang patah dan bergegas kembali ke mobil dan meninggalkan wanita aneh tersebut. Setibanya di rumah baru mereka di wilayah desa terpencil, seperti halnya orang yang memang baru pindah rumah, Sarah masih sibuk membersihkan rumah yang berantakan termasuk mengupas sisa-sisa wallpaper dinding yang sudah terlihat tua. Christopher yang memang lebih suka bermain sendirian cuma sibuk bermain dengan action figure yang ia punya. Sarah kembali melanjutkan pekerjaan untuk membersihkan rumah termasuk masuk ke dalam gudang yang berada di ruang bawah tanah dari rumah baru mereka. Baru beberapa menit Sarah berada di ruang bawah tanah, terdengar suara Christopher dari atas berteriak memanggil sang ibu dengan nada ketakutan. Sarah yang mendengar teriakan Christopher, kemudian bergegas kembali ke atas untuk melihat keadaan anaknya. Ternyata yang membuat Chris ketakutan adalah kemunculan seekor laba-laba di dekatnya. Ya, Chris memang anak yang sangat fobia pada hewan laba-laba. Jangankan menyentuh, melihat laba-laba saja sudah hampir membuat Chris sangat ketakutan. Sarah menangkap laba-laba yang membuat Chris ketakutan dan berniat melepasnya di halaman rumah. Chris kemudian berkata, "Kenapa tidak dibunuh saja? Seandainya ayah ada, ayah pasti sudah membunuh laba-laba itu untukku." Sarah hanya menjawab, "Ibu bukanlah ayah." Chris yang kecewa kemudian berkata, "Kenapa ibu berbohong?" Sebelum kita pindah ke sini, ibu berkata, "Ayah akan menyusul," tapi ternyata ibu berbohong. "Tidak sesederhana itu, Nak," jawab Sarah. Kepindahan Sarah ke desa terpencil tersebut memang untuk menjauh dari sang suami yang sering bertindak kasar. Chris yang masih berusia muda takkan mungkin paham dengan hal tersebut. Chris yang tidak terima kebohongan ibunya kemudian berlari menuju ke dalam hutan yang tak jauh dari rumah mereka. Sarah cuma dapat mengejar dari belakang. Di dalam hutan, Sarah terus memanggil Christopher yang belum juga terlihat. Dan betapa kagetnya, Sarah di dalam hutan di tempat ia berada, ternyata terdapat sebuah lubang misterius dengan ukuran diameter yang cukup besar. Suasana mencekam berada di sekitar lubang tersebut. Sarah yang heran cuma bisa terdiam dan seakan tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian terdengar suara Christopher menyapa ibunya. Sarah mendekati Christopher dan memintanya supaya tidak berlari sendirian lagi ke dalam hutan. Setelah meminta maaf, Chris juga sempat melihat lubang tersebut dan bertanya pada ibunya, tapi tanpa menjawab pertanyaan Chris, Sarah langsung menggenggam Chris dan berjalan pulang ke rumah. Hari-hari mereka kembali dilanjutkan seperti biasanya.
Di sini, Chris masih terlihat seperti biasanya. Sebagai seorang anak sekolah dasar, Chris termasuk anak yang jarang bersosialisasi dan seperti tidak punya teman di sekolahnya. Suatu hari, di saat sedang makan malam bersama rekan-rekan kerjanya, di sini beberapa teman Sarah mulai membahas tentang wanita aneh yang tinggal di bukit tak jauh dari rumah Sarah. Wanita tua aneh itu memang pernah hampir ditabrak oleh Sarah. Wanita tua yang bernama Noreen tersebut memang dikenal gila sejak kematian anaknya. Hari berlalu, di sini hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, Chris tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Sarah yang panik bahkan harus berlari mencari Chris sampai ke dalam hutan. Karena putus asa tidak dapat menemukan anaknya, ia kembali ke rumah untuk menelpon bantuan. Tapi belum juga menutup telepon, sang anak Christopher tiba-tiba saja muncul dan seolah tidak terjadi apa-apa. Hari kembali berlanjut. Seperti biasanya, Sarah menjemput Chris sepulang sekolah. Di sini terlihat Chris sudah seperti jadi anak yang berbeda. Ia bukan lagi anak yang pemurung dan antisosial. Sarah bahkan cukup heran melihat anaknya yang tiba-tiba menjadi sangat aktif dan memiliki banyak teman. Perjalanan pulang ke rumah, di tengah jalan terlihat kembali nenek tua aneh yang bernama Noreen. Sedang berjalan tapi bukannya berjalan di pinggir, tapi wanita aneh itu malah berjalan pas di tengah jalan. Sarah hanya dapat menghentikan laju mobilnya dan melihat nenek tua itu dari jarak beberapa meter. Nenek tua Noreen berhenti berjalan dan dengan perlahan berbalik menatap Sarah. Sarah membunyikan klakson mobilnya beberapa kali sebagai isyarat agar nenek tua itu pindah dari tengah jalan. Tapi tetap saja nenek tua Noreen tetap berdiri di tengah jalan. Sarah turun dari mobil dan meminta nenek Noreen untuk ke tepian jalan. Tapi bukannya meminggir, nenek tua itu langsung berkata dengan pelan ke Sarah jika Christopher yang di dalam mobil bukanlah anaknya. Sarah yang masih terdiam sejenak mendengar hal tersebut langsung terbangun dari lamunannya. Karena kehadiran suami dari nenek Noreen yang bernama Des. Nenek tua Noreen kemudian dengan pelan berjalan ke arah mobil di mana ada Christopher di dalamnya. Sarah pun bergegas kembali masuk ke dalam mobil. Tapi di samping pintu mobil di mana Chris berada, nenek tua Noreen juga sudah berdiri menatap Chris. Sambil kembali memukul kaca pintu mobil, lagi-lagi nenek Noreen berkata pada Sarah jika Christopher yang ada di dalam mobil bukanlah anaknya. Bahkan nenek tua aneh itu sampai membenturkan kepalanya ke kaca pintu mobil. Tapi aksi anehnya kemudian dihentikan oleh suami yang memang dari tadi mengawasinya. Diselimuti perasaan heran dan penuh tanya, Sarah kembali tarik gas dan melanjutkan perjalanan. Hari-hari Sarah masih terusik dengan perasaan bersalah pada nenek Noreen. Sehingga ketika perjalanan pulang sehabis menjemput Chris dari sekolah, ia pun memutuskan untuk mencoba singgah ke rumah nenek Noreen untuk meminta maaf. Tapi yang ditemukan Sarah justru mayat nenek tua Noreen yang telah membiru dengan kondisi yang sangat tragis, yaitu hanya kepala yang terkubur ke dalam tanah. Singkat cerita, Sarah diperiksa oleh polisi sebagai saksi atas kejadian pembunuhan tragis tersebut. Tapi meskipun nenek tua Noreen sudah meninggal, kata-katanya tentang Chris yang bukan anak dari Sarah masih sangat membekas. Singkat cerita, Sarah yang sedang jogging dan masuk ke dalam hutan tanpa sengaja menemukan mainan Chris yang berada di dekat lubang misterius di hutan tersebut. Sarah pun membawa mainan itu pulang dan mencoba menanyakannya pada Chris. Setibanya di rumah, Chris menjawab jika ia tak tahu kenapa mainannya ada di dalam hutan. Ia bahkan menjawab jika ia tak pernah masuk ke dalam hutan. Sarah memaksa Chris untuk jujur. Tapi Chris juga ngotot jika ia tak pernah masuk ke hutan. Dan puncaknya adalah Chris mendorong meja makan yang berat ke arah Sarah. Meja yang seharusnya tidak dapat didorong oleh anak seusianya. Setelah meminta maaf, Chris kembali ke kamarnya. Di malam hari, Sarah yang terbangun dan mendengar ada suara aneh dari kamar Chris. Dengan perlahan mendekati pintu kamar Chris. Sarah yang memang penasaran dengan sikap anaknya belakangan ini, mencoba mengintip dari bawah celah pintu kamar Chris. Dari celah pintu, terlihat seekor laba-laba dan tangan Chris yang menangkap laba-laba tersebut. Seperti tidak percaya, Sarah kembali mengintip dari lubang kunci pintu kamar Chris. Dan terlihat anaknya memakan laba-laba tersebut. Sarah yang mengenal anaknya sebagai anak yang sangat fobia pada laba-laba, sangat takut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan perlahan, Sarah mundur untuk menjauh dari kamar Chris. Tapi suara langkah kakinya malah terdengar oleh Chris. Sehingga Sarah harus dengan cepat kembali ke kamarnya dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa.
Karena masih penasaran dengan apa yang dilihatnya di kamar Chris, sepulangnya tanpa sepengetahuan Chris, Sarah ke sebuah toko untuk membeli kamera mini yang akan ia pasang di dalam kamar Chris secara diam-diam. Kamera mini tersebut ia pasang ke celah tembok batu di dalam kamar Chris ketika Chris sedang asyik menonton TV di ruang tamu. Sarah di sini sudah semakin yakin jika Chris yang ada bersamanya bukanlah anaknya yang selama ini ia kenal. Ketika festival musik sekolah sedang berlangsung, Sarah yang melihat Chris sedang bernyanyi di hadapan banyak orang, semakin yakin jika Chris yang sekarang bukanlah anaknya. Karena jangankan bernyanyi depan banyak orang, memiliki teman saja ia sangat kesulitan. Sarah yang ketakutan dengan anaknya sendiri langsung berlari pulang ke rumah meninggalkan Chris yang masih bernyanyi. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, Sarah benar-benar dilanda perasaan bingung dan penuh tanya kenapa anaknya bisa menjadi orang yang berbeda. Dan ketika memeriksa hasil rekaman dari kamera mini yang ia pasang di kamar Chris, dia semakin yakin jika Chris bukanlah anaknya. Tapi ada sosok makhluk yang dapat menyerupai Chris. Chris kembali ke rumah dan bertemu dengan Sarah. Chris bertanya alasan kenapa ibunya melarikan diri darinya. Sarah cuma menjawab jika ia sedang tidak enak badan. Malam hari, ketika mereka berdua sedang makan malam, lagi-lagi Chris bersikap aneh. Ia memakan dengan lahap keju yang ada di hadapannya. Padahal setahu Sarah, Chris tidak suka makan keju. Sarah kemudian berkata pada Chris, "Kau bukanlah anakku," hingga berulang-ulang. Chris marah. Ia mendekati Sarah dan membanting Sarah berulang kali hingga akhirnya Sarah pingsan dan tak sadarkan diri. Ketika sadar masih dengan tatapan samar-samar, ia melihat Chris menggali tanah dan kemudian memasukkan kepala Sarah ke dalam lubang yang telah ia gali. Setelah mengubur kepala Sarah, Chris tertidur di atas tanah. Tapi dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Sarah bertahan hidup dan berhasil dengan susah payah keluar dari galian yang telah dibuat oleh Chris. Sarah menyeret Chris yang tertidur ke gudang yang ada di ruang bawah tanah. Di gudang di ruang bawah tanah, Sarah kemudian mengambil spion yang patah dan melihat sosok Chris dari dalam cermin. Tapi ternyata memang benar Chris yang sekarang bersamanya adalah palsu. Dan sosok aslinya adalah sosok monster yang lebih terlihat seperti alien. Chris yang terbangun dari tidurnya menerkam Sarah, tapi untungnya Sarah masih dapat bertahan dan mengalahkan Chris setelah ia membenturkan Chris ke tangga gudang. Sambil terbaring, Chris mengeluarkan suara aneh yang merusak pendengaran. Sarah dengan cepat keluar dari ruang bawah tanah dan mengurung Chris palsu tersebut di dalamnya. Sarah kemudian berlari ke dalam hutan, tepat ke lubang aneh yang ia yakini anaknya yang asli masih berada di sekitar lubang aneh tersebut. Sarah membiarkan dirinya terhisap masuk oleh tanah dari lubang aneh tersebut. Setelah terhisap ke dalam lubang, Sarah justru mendapati dirinya berada di tempat yang sangat gelap dan lebih terlihat seperti terowongan. Berbekal senter yang ia bawa, Sarah menelusuri setiap terowongan yang ada. Setelah berhasil melewati beberapa lubang terowongan, Sarah tiba di tempat yang sangat gelap dan ada tengkorak manusia di dalamnya. Sarah kembali mencari dengan senter, berharap menemukan petunjuk tentang anaknya yang hilang di tempat gelap tersebut. Dan benar saja, ia menemukan anaknya tertidur dan hampir seluruh tubuh Chris tertutup tanah dan akar pohon. Sarah memeluk Chris yang masih pingsan, sebagaimana perasaan seorang ibu ketika bertemu dengan anaknya. Tapi ketika berbalik dan mencoba masuk kembali ke terowongan tempat ia masuk, sesosok monster muncul tepat di belakang Sarah. Monster tersebut seperti masih akan berubah menjadi sesuatu. Sarah yang sangat ketakutan dengan cepat masuk ke terowongan yang terhubung ke jalan pintu keluar dari lubang aneh tersebut. Seekor monster mencoba mengejar Sarah dan Chris yang sedang berada dalam terowongan sempit. Chris yang masih pingsan membuat Sarah kesulitan bergerak karena ia harus menyeretnya melewati terowongan. Monster tersebut merangkak dan berhasil menggenggam Sarah. Dan terkejutnya Sarah, monster tersebut telah berubah bentuk dan memiliki fisik dan wajah seperti Sarah. Singkat cerita, Sarah bersama dengan Chris yang masih pingsan berhasil keluar dari lubang misterius dan mencoba keluar dari hutan tersebut. Jawaban dari pertanyaan kenapa anaknya berbeda akhirnya terjawab, yaitu sosok monster bawah tanah yang ternyata dapat meniru fisik manusia yang disentuhnya. Sarah kembali ke rumah, mengambil kunci mobil dan kemudian membakar rumah serta Chris palsu yang masih terkurung di ruang bawah tanah. Ibu dan anak tersebut memulai hari-hari baru di lingkungan yang lebih aman. Cerita yang disajikan di film ini sebenarnya cukup menjanjikan.
Tapi alur yang lambat serta akhir film yang cukup menggantung membuat film ini jadi terasa hambar. Itulah seluruh alur cerita dari film horor The Hole in the Ground. Jangan lupa subscribe ya guys, biar tidak ketinggalan film menarik lain dari Epic Level Box. Bye!